هدي سيدنا محمد والشرف الله. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini tanggal 26 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1448. Insyaallah kita nanti ba'dal murid akan menerima rapot dari wali kelas masing-masing. Setelah itu baru kita akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita berada di rumah, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu ujian praktek. Ujian tulis kita sudah dilaksanakan kemarin, baik formal ataupun mu'awdalah. Ujian lisan atau syafawi sudah kita laksanakan. Tinggal aplikasinya. Ilmu yang kita didapat dari pondok Amanatul Ummah kita tampilkan nanti di masyarakat, terutama di hadapan orang tua. Kita buktikan kalau kita belajar di Amanatul Ummah mendapat ilmu yang manfaat. Di antaranya adalah kita akan mempraktikkan birrul walidain, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Karena di dalam ayat Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan berbakti kepada orang tua. Bahkan di ayat itu disebut urutan kedua. Yang pertama bakti kita kepada Allah, dan yang kedua bakti kita kepada orang tua.
Wa qadha rabbuka alla ya'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada manusia agar berbakti kepada Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Dan jangan sampai mendurhakainya. Kalau kita melirik kepada keterangan yang ada di dalam kitab hadis Tadribus Shoreh, di situ dijelaskan dulu di Bani Israel Rasulullah pernah menceritakan umat terdahulu, yaitu di Bani Israel, yaitu ada seorang laki-laki yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Pada suatu saat sang ibu sowan atau mau mendatangi anaknya dan mengetuk pintu serta mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian anak tersebut tidak menjawab karena posisinya sedang sholat baru takbir. Kemudian ibunya mengulangi mengetuk pintu dan mengucapkan salam sampai 3 kali, sehingga anaknya itu bingung. Apakah saya melanjutkan sholat saya? Apakah saya menjawab panggilan ibu? Mikir. Kemudian sang anak tadi tersebut tersirat, berarti yang lebih baik memenuhi panggilan Allah dengan melanjutkan sholat sunnah saya, karena Allah Tuhan Maha Pencipta. Sehingga anak tersebut melanjutkan sholat sunnahnya. Karena anak itu melanjutkan sholat sunnahnya, sang ibu pulang mengkasirul qalbi dengan hati yang kecewa, dan di sela-sela hati kecewanya sang ibu melontarkan ucapan kutukan, wahai anakku Joy, kau tidak akan mati nak sebelum mendapat musibah terbesar di dunia, karena kau telah mengecewakan hati saya, kata sang ibu. Kemudian sang ibu pergi. Seiringnya waktu dapat beberapa tahun, Joreb tadi tetap di dalam ahli ibadah dan ahli zikir, dan banyak orang yang hasud. Di lingkungannya banyak bajingan yang hendak mencelakainya, yaitu dengan mengutus seorang perempuan. Pimpinan geng tadi mengatakan, kami akan menguji sebatas mana kuatnya imannya geng Joreb ketika nanti diuji dengan perempuan. Ketua geng itu bilang, wahai anak buahku, carilah perempuan yang paling cantik di negara ini. Maka ditemukanlah seorang perempuan yang cantik di mangsanya, yang tidak ada tandingannya. Tapi perempuan itu termasuk bawiyah, perempuan pelacur atau biska. Kemudian sang perempuan dipanggil, wahai perempuan, kau sekarang mendapat tugas besar. Jika kau berhasil, maka akan mendapat hadiah 1000 dirham.
separuhnya akan dibayar sekarang sebagai DP dan separuhnya nanti ketika tugas selesai. Sang perempuan PSK menjawab, siap. Apa tugas saya? Godalah Kiai Juret yang ada di pojok desa itu. Dia sehari-harinya hanyalah berzikir kepada Allah, tidak pernah keluar sama sekali. Kemudian sang perempuan itu menjawab, beres. Tidak selama ini, kata sang perempuan tadi, tidak ada satu orang pun yang tidak berlutut lutut di hadapan. Akhirnya datang ke musolanya atau mikahnya Kiai Juret tadi. Ketika sampai di musolanya, Kiai Juret dalam keadaan sholat. Ketika sholat, sang perempuan tadi mulai dari takbir, dia selalu mengkoda, membisikkan kata-kata manis. Ketika rukuk, bahkan mencium dari bawahnya dengan tanpa pakaian sehelai. Ketika selesai sholat mengucapkan salam, sang Juret tetap menolak ajakan imra'atul bagiyah tadi berbatas. Kemudian karena kecewa sang perempuan tadi akhirnya pulang dan dia mengumpat, kau Juret, kurang ajar, telah mengecewakan hati saya. Tapi saya tidak akan cukup di sini, saya akan balas atas perbuatan. Kemudian sang perempuan itu pulang kembali demi mencapai uang 1000 dirham tadi. Perempuan itu ketemu dengan seorang pengembala domba dan melakukan hal perzinahan dengan pengembala domba. Kemudian setelah itu laporan kepada bosnya yang tadi, tugas selesai bos, tinggal bayaran selanjutnya. Sang perempuan mendapat upah tadi. Kemudian setelah dapat beberapa bulan, sang PSK tadi itu hamil dan perutnya tambah besar. Ketika perutnya besar, tidak bisa ditutupi oleh dirinya untuk diketahui manusia, akhirnya dia sesumpah, saya hamil karena dihamili oleh Kiai Juret. Dia saja potongannya kiai, ahli dzikir, warok, tapi ternyata dia adalah jahit cabul. Buktinya perut saya besar gara-gara disetujui oleh Juret, kata sang PSK tadi. Sehingga Kiai Juret itu namanya hancur, bahkan bukan hanya nama saja yang hancur, musolahnya, tempat ibadahnya dihancurkan, dibakar oleh masyarakat setempat. Mengapa? Karena dia berpedok kiai akan tetapi menghamili orang. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah kejadian itu Juret tidak bisa menjawab sama sekali atas tuduhan itu. Seiring dengan berjalannya waktu, sang PSK tadi itu melahirkan seorang bayi. Ketika lahir, waktunya Juret untuk membela diri. Kemudian karena Juret sudah dicoreng namanya dan dia menyatakan pada masyarakat, kalian sudah menghancurkan nama baik saya dan menghancurkan musuh saya. Selama ini saya diam karena sekarang sang perempuan sudah melahirkan. Mari kita buktikan siapakah ayah dari seorang bayi.
Kemudian masyarakat berkumpul semuanya. Kemudian bayi itu ditimang dan ditakkan di belakangnya, ya gulam, wahai anak kecil, bicaralah, siapa ayahmu? Kemudian ucapan Juret tadi itu mengheningkan cipta. Kata orang sekitar, gak mungkin anak kecil yang baru lahir bisa berbicara. Tapi anehnya, ketika Juret itu menyampaikan seperti itu, bayi itu menyatakan, ayah saya yang menghamili ibu saya bukanlah Kiai Juret, tetapi pengembala kambing. Maka seketika masyarakat itu semuanya bersujud, minta maaf, minta pengampunannya Juret karena telah membunuh Juret dengan berbuat senonoh. Kemudian oleh Juret, berdirilah kalian. Kalian tidak berhak menyembah kepada manusia, tapi berhak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mintalah maaf kepada Allah, bukan pada saya. Kalau dari saya telah memaafkan, karena semuanya ini adalah fitnah yang kecil. Kemudian jika kita ditarik ke hikmahnya pada ceritanya Juret ini, menunjukkan betapa dahsyatnya kutukan orang tua. Betapa dahsyatnya kutukan atau doa jeleknya seorang ibu. Juret pun dikutuk oleh ibunya, tidak akan meninggal sebelum mendapat musibah terbesar menjadi kenyataan. Padahal Juret tidak bersalah sama sekali. Kemudian kalau sudah kita menyakiti orang tua, apa adanya? Sengaja kita menyakiti orang tua kita, maka tentunya adanya lebih besar. Dalam sebuah hadis diceritakan, babani yu'ajjilani fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang mendapat sanksi, mendapat siksa di dunia dan di akhir. Di dunia segera didatangkan siksanya, di akhirat juga. Yang pertama al-baghiyyu, yaitu orang yang bejat, orang yang berzina. Yang kedua uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada salah satu kedua orang tua. Karena itu kita pulang ini, mari kita praktekkan ilmu yang kita dapat dari amanatul ummah. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dengan bahasa yang halus, tidak menentangnya, dan patuh ketika disuruh, apapun selagi tidak disuruh untuk bermaksiat. Jika salah satu orang tua kita atau orang tua kita sudah meninggal, maka bagaimana cara kita berbakti padanya? Dalam hadis lain dijelaskan cara berbakti kita kepada orang tua kita kalau sudah meninggal, yaitu ad-du'a lil walidaini, yaitu mendoakan kedua orang tua, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika kita membaca doa tersebut, maka kita tercatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم من الذكر والآيات والذكر الحكيم فاستغفر الله العليم إنه هو الغفور الرحيم.